Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi,
tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan dan lain sebagainya.
Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari 1, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari 1, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri 1, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat banting tulang mencari nafkah,
menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemok nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek becak. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang, kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur?
Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue keblangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeredit bang. Kalau nggak ngeredit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya, nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, saya baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya.
isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keredoan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya
terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, kamu cakep deh. Dia paling bilang, ah abang bisa aja. Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Senang kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gua nungguin setoran dah. Selalu berusaha Suami menyimpan tapak di rumah. sesuatu yang bisa Saudara membawa hadirin yang manfaat. saya muliakan,
baik buat untuk sepintas dirinya, memang mendatangkan materi untuk itu, anak cucunya, mengatasi kesulitan maupun ekonomi. untuk keluarganya. Tapi apakah bahagia? Untuk masa kini dan Walaupun masa rumah depannya. bisa jadi besar, perabotan bisa Kadang serba lebih simpanan lengkap itu dan ada, berbentuk uang, tapi apakah semuanya kadang mendatangkan berupa bahagia? tanah, Sementara suami lain kehilangan saat rasa berbentuk cemburunya, pabrik, dan dalam dan agama lain itu disebut sebagainya. dayus. Dayus, Sementara masa suami depan yang yang tidak paling punya rasa pasti cemburu kepada adalah istrinya. akhirat. Dan orang dayus kayak Jika begitu untuk masa depan haram dunia mendapat kita bau rela surga. memeras keringat, membanting Bau tulang, surga pergi saja pagi tidak dan pulang dapat, petang, apalagi masuk ke dalamnya. menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan Ya pabrik. tapi juga jangan Pernahkah lantas kita mentang-mentang merenung harus cemburu sama istri, jika satu saat overacting. kiamat datang, Suaminya nawar kita sayuran, dibangkitkan laki dari pulang kubur ngomel, masing-masing, pacaran ya sama berdiri tukang di sayur. padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini. Itu juga over, Lalu kita akan saudara-saudara. menuju ke alam akhirat. Kesulitan ekonomi Sudahkah kita mempunyai diatasi dengan simpanan sabar. untuk akhirat Sabar kita? dalam arti berusaha Pada pertemuan dengan kali tidak ini mengambil saya ingin jalan pintas, menyampaikan sebuah berusaha hadis tetap di berada di mana jalan yang Rasulullah diridhoi oleh Shallallahu Allah. Alaihi Wasallam Ini yang jadi bersabda, problema ini rumah tangga sekarang ini, "Arba'un kesulitan min ekonomi, kanzil jannah." di mana lapangan kerja Simpanan sulit, sorga di mana ada persaingan 4 hidup macam. tajam, sedangkan kita Yang hidup pertama, ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, menyembunyikan mudah sulit sedekah. pertimbangan, lalu mengambil jalan Saudara-saudara pintas. kaum muslimin, Kadang menjual sebagaimana yang kita akidah, maklum bahwa menjual Allah keimanan. Subhanahu wa taala melebihkan Kebetulan sebagian pendaringan rezeki kering, dari kita Ada yang terhadap yang nawarin lain. beras 3 liter sama Ada Supermi yang 2 kaya, bungkus. ada yang Ya, hari setengah Minggu kaya, diajak ke gereja mau. ada yang miskin, Itu ada iman yang kena setengah beras 3 miskin, liter tela. dan selanjutnya. Ada yang gajinya Kesulitan kecil tapi ekonomi, penghasilannya gede. saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah Ada berkata, yang kadal penghasilannya fakru gede ayyakuna tapi nggak kufran. punya gaji. Kemiskinan Ada memang juga yang mudah memang membawa gajinya orang gede kepada dan kekafiran, penghasilannya gede. kepada perbuatan-perbuatan yang bisa Kelebihan mengundang rezeki kekafiran. merupakan sunnatullah. Oleh karena itu Dan dalam tidak harus tafsir lain membuat beliau kita berkata, merasa lebih dari kalau yang ada lain. ular dan ada kemiskinan, sebaliknya, kemiskinan yang saya getok kelebihan lebih dulu. itu Kemiskinan harus yang membuat saya kita bunuh ringan lebih dahulu. tangan Karena untuk kemiskinan menolong mereka mudah yang memang membawa orang memerlukan kepada kekufuran. pertolongan. Bagaimanapun saudara diberikan sulitnya ilmu, ekonomi yang dihadapi maka dalam rumah pertanyaan tangga, akhirat cuma percayalah satu. satu saat jalan Ilmumu keluarnya kau mesti amalkan ada. untuk apa? Mesti ada. Kalau Jangan saudara sampai mengambil diberikan jalan umur yang pintas panjang, yang membuat kita pengadilan keluar akhirat dari juga jalan bertanya yang satu, ditinjau dari umurmu segi kau kemasyarakatan habiskan di pun mana? mendatangkan aib. Tapi kalau saudara ditinjau dari diberikan kehormatan harta, berkeluarga pun pengadilan akhirat mendatangkan akan nista. bertanya dua, Ditinjau dari hartamu segi kau ekonomi dapat pun dari barangkali mana? tidak Kau akan belanjakan mendatangkan kemana? kelimpahan Dari mananya materi. ditanya dan Jalan kemananya pintas juga pada ditanya. umumnya saudara-saudara hanya Oleh memberikan karena kita akan kenikmatan yang dimintakan sekejap. pertanggungan Dan jawab, apalah itu artinya maka kalau harus amanah yang bernama mengorbankan harta ini kesenangan yang harus kita abadi dan gunakan kekal. dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang mengorbankan Ada anaknya penggunaan sendiri, yang merupakan anaknya kewajiban. dikomersilkan. Itu zakat namanya. Ada Pokoknya siapa penggunaan yang nyampar yang lu berangkat sewaktu-waktu, aja dah. itu infak namanya. Asal Ada kurang yang nenteng lebih pisang sama sewaktu-waktu jeruk lagi, sebongsa dan orang itu tua udah sedekah anteng aja namanya. udah. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, Saudara oleh hadirin putaran yang batas saya waktu muliakan, dan ukuran dari harta itu sendiri. Setiap kita Sedangkan selalu infak terikat berhadapan oleh situasi dengan dan kondisi kesulitan. perekonomian Karena itu seseorang. rumah tangga yang Sedangkan bertujuan sedekah mencapai tidak terikat mardotillah, dengan apapun. mereka sabar Dalam kondisi menghadapi seperti kesulitan. apapun kita Tidak ada bisa beras, melakukan puasa sedekah saja, dengan puasa yang sunnah. terkecil sekalipun. Puasa sunnah Sampai-sampai lapar, Rasulullah tapi ada Shallallahu pahalanya. Alaihi Wasallam mengajarkan Daripada la tidak puasa, tahqiranna lalu minal ngegerundel. ma'rufi syai'an walau Brengsek an Tuhan. talqa akhaka biwajhin Gue talib. sembahyang melulu lapar Atau juga. ada hadis Sudah lapar tabassumuka tidak fi wajhi berpahala. akhika Bukankah laka Rasulullah sadaqah. sendiri kalau pulang ke rumah Senyumanmu Aisyah lalu kepada berkata, temanmu adalah ya sedekah. Umairah, ada makanan Jadi, hari ini, untuk melakukan ada sedekah makanan tidak harus dalam nggak ada, berbentuk Bang. uang. Alhamdulillah, Dengan ilmu kalau kita begitu bisa saya sedekah. puasa. Dengan Pulang tenaga dari kita bisa mana-mana, bersedekah. perut lapar, Dengan mau pikiran makan, kita tidak ada bisa makanan, bersedekah. bukan Bahkan marah, senyum bukan kepada ngamuk, teman puasa. itu pun sedekah. Maka Jadi boleh kalau puasa sedekah sunnah, dengan uang niatnya memang udah siang, belum punya jam 10, uang, jam nyengir 11, aja asal dari banyakin. pagi belum makan apa-apa. Itu asal Niatnya jam pada 10, tempatnya, sah, jangan dengan lalu catatan ketemu dari tiang pagi listrik belum makan cengengesan. apa-apa. Jangan sudah Tentu sepiring tidak pada setengah baru niat, tempatnya itu dan lain. tidak wajar. Itu ngojek namanya itu. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang Pengertian disembunyikan. dalam kesulitan. Artinya jauh dari sifat Satu riya. malam beliau pulang Kan dari kadang-kadang masjid ada agak orang larut.
Habis sedekah ngajar itu banyak yang disebutkan bertanya. namanya. Ketuk Apa tidak pintu, bagus? Assalamualaikum. Kalau memang niatnya ikhlas, dia bagus 3 bagus kali saja. beliau memberi Untuk salam, memberikan tidak ada sugesti jawaban, kepada tidak yang lain. dibukakan pintu. Rupanya Di bulan istri beliau bulan lelah Jombang bekerja sekian di waktu diumumkan. siang, tidurnya Boleh, pulas kalau benar. niatnya untuk memberikan Malah rangsangan Rasul kepada yang lain tidak. supaya dia Beliau menyumbang gelar lebih besar sorban, dari tidur orang di lain. depan pintu. Tapi kalau itu Asraful mendatangkan anbiya ria, wal mursalin maka ini. sedekah yang paling Rasul dicintai termulia Allah ini adalah karena sedekah yang menghargai disembunyikan. istrinya. Tangan kiri Tidur saja di tidak depan tahu pintu. apa yang diberikan oleh Sampai tangan Aisyah kanan. bangun sepertiga malam, Sedekah yang terkejut dilakukan buka dengan pintu, suaminya ikhlas ada di akan depan pintu. merupakan Beliau perbendaharaan bangunkan. surga. Ketika Tersembunyi dibangunkan, dari pandangan Rasul orang Nabi lain, berkata, tidak seorang pun maaf tahu. sayang, saya Karena pulang memang sikap terlambat. yang baik adalah Sudah nggak dibukain melupakan pintu, kebaikan tidur dan di depan, mengingat dibangunin. kesalahan. Beliau Itu duluan salah yang satu minta ciri maaf. orang bahagia. Pengertian. Orang yang selalu mengingat Kalau kesalahannya emosi dan memang nggak berusaha dibukain pintu, melupakan tidur di segala depan. Begitu kebaikan. dibukain yang enak kita tunjuk Kalau jidatnya. dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Saudara Tapi hadirin kalau yang akan saya melakukan muliakan, kesalahan baru, kesulitan di dia dalam ingat kesalahan yang kehidupan sudah merupakan sehingga terhalang bagian baginya daripada untuk kehidupan, melakukan bukan satu untuk kesalahan ditakuti baru. tapi untuk diatasi, Demikianlah bukan saudara-saudara, untuk dihindarkan bahwa Allah tapi dicarikan melebihkan jalan rezeki keluarnya. sebagian kita dari yang Hadapilah lain kesulitan dengan agar baik terjadi sangka kepada Allah tolong-menolong dalam dengan lapang kehidupan dada ini. dan dengan Jadi tetap kesenjangan bersabar yang nature, menghadapinya. Kenapa? kesenjangan Karena yang tujuan kita alami, mendirikan itu rumah tangga, sunnatullah. mencapai Ada yang ridho kaya, Allah. ada yang miskin, Kalau ada anak yang kita kelas perjualbelikan, menengah. kalau istri Kenapa kita lalu komersilkan, sekarang kita berusaha kalau akidah mengentaskan kita jual kemiskinan? untuk mempertahankan rumah Oleh tangga, karena adanya bukankah kesenjangan makin jauh saja struktural. rumah tangga itu dari ridho Allah? Kalau Ini yang tujuan kaya bisa utamanya. semakin kaya, kenapa yang miskin Yang ketiga, tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Rumah tangga yang Sebab pada bertujuan dasarnya Islam martotillah adalah itu, agama yang sejak suami turunnya sudah istri yang berupaya merupakan memerangi fondasi kemiskinan. di rumah tangga, suami Bahkan sebagai dikatakan pemimpin, istri kemiskinan sebagai itu pembina, mendekatkan kepada selalu kekufuran. musyawarah dalam menyelesaikan Orang kalau miskin persoalan. udah dekat banget sama Walaupun kafir. istri ditakdirkan sebagai Gampang pemimpin menjadi kafir. dan suami Berapa sebagai banyak pemimpin dan saudara-saudara istri kita yang dipimpin, yang oleh karena soal tapi perut, agama menganjurkan oleh karena soal musyawarah. materi terpaksa Jangan meninggalkan mentang-mentang dan istri nyari menanggalkan duit, akidahnya, suami nyari duit, lalu mentolong. menjual petunjuk yang diberikan Segalanya Allah mau dengan diktator, hak segalanya kesenangan mau dunia sendiri. yang cuma Rumah sebentar tangga ini. yang bertujuan Na'udzubillah, mencapai ridho tsumma Allah na'udzubillah. selalu Jadi didirikan makin atas kita dasar sembunyikan musyawarah. sedekah, semakin Sehingga banyak apabila perbendaharaan sesuatu kita di itu surga. dihasilkan dari suasana Sedekah yang paling musyawarah, dicintai tidak akan Allah adalah melahirkan sedekah yang penyesalan di disembunyikan. belakang hari. Malahan ada Kalau seorang tidak, sufi, berjalan dia punya menurut kebiasaan seleranya kalau masing-masing, pergi sholat Jumat, belakangan dia bawa timbul uang, penyesalan, itu uang dia akhirnya taruh di bawah main tikar salah masjid. menyalahkan. Dia niat Kalau sudah sedekah saling kepada salah siapa menyalahkan, saja itu yang artinya nemuin sudah itu duit. saling mengungkit Maksudnya kekurangan apa? masing-masing. Supaya yang nemuin Akibatnya nggak tahu tidak ada siapa lagi yang saling punya duit. menghargai. Jadi dengan demikian dia saking musyawarah ingin menyembunyikan di dalam sedekahnya. menyelesaikan persoalan, Karena menghadapi sifat kesulitan ria ekonomi, itu bisa musyawarah, memakan amal kita menghadapi sendiri. kenakalan Ria anak, itu termasuk musyawarah, menyebut-nyebut akan membeli kebaikan ini dan kita. itu sebaiknya Orang juga yang suka musyawarah. nepuk dada, Kalau sedikit-sedikit merupakan ngitungnya, hasil kalau nggak musyawarah, gua. maka Tuh, kalau nggak saudara-saudara gua tuh. hasilnya Tuh, yang pun belas itu, akan kalau nggak gua, dihadapi kalau nggak oleh gua. Iya, bersama. kalau nggak lu, kenapa Enak emang? rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Orang yang Kenapa? suka Tadinya menepuk musyawarahnya jasa bersama-sama Tuh, juga. biasanya memang begitu saudara-saudara. Nah kalau orang hasil sendirian, berkecamuk, giliran enak mungkin yang satu mau orang nggak ikut, sempet ngaku giliran jadi tidak pahlawan. enak yang satu nuding. tapi Gua kata begitu juga perang apa ya? selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan. Kan begitu akibatnya sesuatu yang kalau biasa. tidak berdasarkan Oleh musyawarah karenanya, lebih dahulu, orang-orang yang maka ikhlas dalam insya bersedekah, Allah disembunyikannya hasil semua musyawarah itu, ini Allah setidaknya cinta. tidak akan mendatangkan Malahan ada sesalan di hadis belakang memberikan hari jaminan, nantinya. inna shadaqatal Saudara-saudara mar'il kaum muslimin tazidu fil rahimakumullah. umri wa Ciri yang tadfa'u keempat, mitatasyu'i. sepasang suami istri Sesungguhnya yang bertujuan sedekahnya mencapai seorang ridho mukmin Allah dalam tazidu upaya fil mencapai umri, rumah bisa tangga menambah bahagia umur itu panjang. tawakal Wa apabila tadfa'u mempunyai mitatasyu'i, rencana. dan menyelamatkan Tawakal manusia dari mati berserah secara diri kepada su'ul khatimah. Allah. Bukan Jadi berserah siapa diri yang dalam kepengen artian panjang mutlak umur, yang mengarah banyaklah kepada sedekah. fatalism Yang atau bosan hidup, predestination. pelit terus. Kita sering mengartikan tawakal secara salah.
Belum sedekah apa-apa menambah sudah panjang menyerahkan umur diri dan kepada menyelamatkan Allah. manusia dari mati Memang secara semuanya terjadi su'ul menurut khatimah. maunya Allah dah. Pak, Gak usah katanya ngapa-ngapain, umur itu bagaimana Tuhan nggak aja bisa dah. ditambah, nggak bisa dikurangi. Kapan? Lapar juga Kalau nggak usah ajal sudah makan, datang. kalau takdirnya kenyang, Wa pan idza kenyang. jaa ajaluhum la Ya udah, yastakhiruna lapar terus kita. sa'atan wa la yastakdimun. Makan Kalau ajal dulu, datang perkara tidak nanti bisa kenyang apa dimajukan, tidak, tidak bisa itu baru dimundurkan. tawakal. Itu Kalau kalau sakit ajal ke sudah dokter datang, soal sembuh atau tidak, tidak baru bisa lagi tawakal. umur ditambah, Artinya dikurangi. Oh, usaha sudah itu ada. datang. Setelah Tapi kalau suami belum berusaha, datang, istri berusaha, itu kan haknya selebihnya Allah. tawakal. Mau ditambah, mau Apa dikurangi, perlunya hak tawakal? prerogatif Allah. Apabila Sebagai berhasil pencipta tidak lupa manusia, daratan, Allah apabila Maha berhasil Kuasa tidak lupa dan diri, Maha Mampu. apabila gagal tidak putus Sedekah asa. ini menambah panjang Sehingga umur dengan dan demikian menyelamatkan dari manusia tawakal ini dari mati lahirlah secara fondasi su'ul yang khatimah. kokoh membina Tuh, rumah orang tangga mati yang kan bahagia sama ya. dalam upaya Kondisinya mencapai mati. keridhaan daripada Nggak Allah nafas. Subhanahu wa Tapi taala. hakikat mati kan Apapun lain-lain. yang kita laksanakan di Ada rumah yang mati tangga, itu tujuan husnul intinya tetap khatimah. untuk mencapai Baik keridhaan akhirnya. Allah. Beli Misalnya, kendaraan untuk mencapai ngaji, ridho Allah. mati. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke Lagi masjid dan sholat, sebagainya. mati. Beli peralatan Lagi rumah tangga sedekah, untuk mencapai mati. ridho Allah. Ini yang Mendidik dinamakan anak dengan untuk mencapai husnul ridho Allah. khatimah. Membantu Baik di keluarga akhirnya. untuk mencapai ridho Sebaliknya Allah. ada yang Dan su'ul begitu khatimah, selanjutnya. jelek di akhirnya. Tawakal Ini yang jadi apabila catatan mempunyai akhir. rencana. Lagi nyekek Kemudian botol, cirinya yang mampus. kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah Lagi selalu banting mempererat kartu, silaturahmi. modal. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, Su'ul khatimah, dalam jelek berumah pada tangga akhirnya. itu ada Sedekah orang tua, ada menyelamatkan mertua. manusia dari Itu mati cuma secara perbedaan su'ul istilah, khatimah. tapi Dan kita semua hakikatnya kepengen adalah mendapat sama. husnul khatimah. Jangan Jauh karena dari perbedaan su'ul istilah khatimah. lalu menyebabkan Oleh kita sebab itu yang berbeda bisa sikap. menyelamatkan kita dari Kalau sudah penyakit berbeda itu sikap, antara tentu lain akan adalah melahirkan sedekah perasaan yang tidak disembunyikan, simpatik. yang dikerjakan dengan Sebaiknya ikhlas suami karena istri Allah. kalau sudah berumah tidak tangga, karena kepengen dipuji orang, jadikanlah tidak orang karena ingin tua dikatakan tempat orang cerita yang pemurah, enak sebab orang saja. dermawan itu orang Yang yang tidak enak, memberi tanpa kalian harus berdua. diminta. Yang pahit, Kalau masih harus rasakan diminta, berdua. ya belum dermawan, Kesusahan dan masih harus kesulitan diminta. atasi berdua. Kalau nggak Giliran diminta, ya enak tulus. ngomong sama orang tua. Lolos, polos. Giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan Saudara-saudara kita kaum balik. muslimin rahimakumullah. Kalau lagi senang duitnya banyak, Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan Tapi lalu rezeki waktu sebagian kita susah, dari yang lain agar Pak, kita saling tolong waktu menolong, susah, bantu membantu. cerita Nabi kepada janjikan, orang tuanya, siapa cerita yang kepada meringankan mertuanya, beban lalu saudaranya kapan muslim kita di mau dunia, menyenangkan orang Allah tua? akan meringankan Sudahlah bebannya di mereka akhirat susah nanti. mendidik kita di Sebuah waktu kecil, jaminan dari membesarkan baginda Nabi. kita, melakukan Si segala orang yang macam kita bantu pengorbanan barangkali demi setelah kita tidak berumah bisa tangga, membalas. kesulitan rumah Allah tangga yang kita akan membalas tumpahkan juga lewat kepada jalan lain mereka. yang tidak pernah kita Pererat sangka-sangka. silaturahmi dan Ada orang usahakan tanya, agar seluruh "Pak, keluarga ini ada orang hanya nyumbang menjadi masjid tempat kita cerita yang sambil enak-enak marah-marah saja. gimana? Saya bilang Istilah sumbangannya aja, ambil sehari-harinya, marahnya jangan. kalau di rumah kita makan sama sayur Marahnya jangan bayam, diambil, itu urusan dia. keluar rumah diem. Saudara-saudara Malah kaum cerita. muslimin rahimakumullah. Tetangga tanya, lu makan Umat kayaknya Islam enak ini kan banget sih, umat yang daging punya ayam. potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau tetangga kan akan Kalau hotel berbisik, hari gitu, ini makannya peletakan tuh pertama enak bulan bener ya, depan rumah presnya. tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Supermarket hari Biarlah ini paling kurang peletakan itu batu jadi pertama doa. minggu depan presnya. Daripada kita makan sama Tapi kalau kangkung, sudah yang namanya lalu masjid, ribut, kadang-kadang peletakan lu batu ngomel di pertama mana-mana. sekaligus jadi batu Gua kesel terakhir. banget sama bini gua. 3 Di warung ceritanya 4 lagi. tahun, campur lebar jalak di jalanan. Kenapa? Duit dijaring Kawan kayak ikan sari gua sepat. direbusin kangkung mulu. Brengsek. Apa tidak ada orang Di Islam yang warung kaya? cerita ada Banyak. RT, ada RW. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? RT tahu. Lalu yang belum banyak itu yang komit. Akhirnya mungkin kalau kita Terhadap berangkat nilai-nilai orang hitung dari agama. Jawa. Lihat, kangkung liwat. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap beduk misalnya. Bisa menjaga yang disebut security informasi. Umpamanya atau pabrik Rahasia kecap cap rumah sorban. tangga. Bahkan Supaya pernah saya identitas berikan contoh keislamannya karena sedikit ingin kelihatan. menghargai. Kita jatuh jadi umat Suami yang lemah beliin karena kain batik buat potensi tidak istrinya. terinventarisir Istri tahu dengan begitu baik. sepintas Kita ini ini kain ibarat jelek nih. kompor yang Tapi karena cuma mau menyenangkan matengin nasi suaminya, orang dia lain. bohong. Potensi kita Gimana bu, dimanfaatkan kain yang oleh bapak orang beli? lain. Aduh bagus bener pak. Ukhuwah Islamiyah Bagus kita sekali baru itu kain. terbatas kepada Warnanya silaturahmi. Pak emang Ukhuwah yang di model bidang begitu. ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan Tetangga kita mana lemah. ada yang pakai kain Apalagi begitu, Pak? ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh. Ya lagi. emang nggak ada
ada Adalah jelek. ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari pagi-pagi pulang sore peras keringat di pasar juga banyak, 1.400. di sana ada harta anak yatim, Campur odol di sana lagi. ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Sudahlah suami punya niat baik sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Menyimpan air, Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiamin saja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan nanti. Takut sama urusan ya jangan hidup. Pererat silaturahmi. Tandanya orang hidup itu sebab kalau kita punya ini urusan zon politika, makhluk yang merupakan bermasyarakat, problem yang tidak bisa hidup sendirian. kesulitan. Setiap kita memerlukan Kesulitan orang bukan lain. untuk ditakuti, tapi untuk Kita disebut diatasi kaya dan karena dicarikan ada yang jalan miskin. keluarnya. Kita disebut Siapa alim sih karena orang ada yang yang nggak pernah awam. sulit-sulit? Kita disebut Makin berkuasa tinggi karena ada status rakyat sosialnya, jelata. makin gede Tanpa urusannya. rakyat tidak ada penguasa. Tanpa Makin yang tinggi miskin tidak kualitas ada orang imannya, kaya. makin Kalau berat tidak ada yang tingkat jelek, kesulitannya. siapa yang bilang cakep? Cuma Karena memang yang namanya ngimbangi. enak itu seperti pelangi. Saudara hadirin, Yang atas dasar lalai. ini mestinya Nggak kita pernah selalu di atas bersyukur kepala dalam kita. segala Di atas posisi. kepala orang melulu. Tidak lalu salah Terus terima enak loh, kepada kata karunia kita. yang Dia juga diberikan bilang, Allah enak kepada kan kita. lo. Saudara Orang itu hadirin nggak yang pernah saya di atas hormati, kepala kita. pererat silaturahmi, Kata tukang jadikan beca, orang-orang aduh, tua enak kita ya, naik tempat mercy. kita cerita yang enak-enak Kata saja. tukang beca, Yang tidak apa yang enak, di telan dalam sendiri, mobil mercy? usahakan Aduh, enak sendiri, bener, tukang carikan beca, jalan di keluarnya jok, sendiri. ngorok pulas bener. Setidaknya, ya diam sajalah. Saya Kalau belum bisa kamar membalas pakai budi AC, baik sejuk, orang tua, tempat tidur setidaknya Supra, jangan empuk, menyakiti Alba, hati Spring orang tua Bed, kita. kulik nggak bisa Sudah pulas kalau lelah belum dan minum payah valium, dia belum mengasuh tidur. kita, Enak bener tukang membesarkan beca, kita, di jok, merawat ngorok, kita. nggak tahu Demi urusan setelah gua. kita berumah tangga, seluruh kesulitan Di kita tukang bawa beca lagi bilang yang di kepadanya. Mercy enak, yang di Karena Mercy itu bilang buat tukang para beca istri juga enak. ini Inilah perhatian. enak. Kalau Nggak dimarahi pernah di suami atas jangan kepala kita. cepat-cepat Di atas pulang ke kepala rumah orang dulu tuanya. enak. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Yang merupakan perbendaharaan Bohong. surga itu orang yang bisa Pulang. menyembunyikan kesulitan. Sampai sana cerita habis-habisan Baik dikritik pribadi kejelekan suaminya. ataupun rumah tangga. Nanti Ini 2-3 terutama hari rumah tangga balik yang aja jadi lagi. Kan nggak kadang-kadang lucu jadinya. Kita ini Saudara kalau hadirin, senang begitu juga suami. sebaliknya, kalau senang kita diam. mencaci maki habis Alam istrinya aja, 2-3 cuek. hari bayar aja lagi. Banyak banget duit kita Konyol, bawaan istrinya diam aja sudah udah. dicaci maki habis-habisan, Malah ketemu orang dijeleki leluhur-leluhurnya. Tapi begitu 2-3 susah hari baik sekampung lagi, tahu. mesraan lagi. Padahal Kata Nabi dirinya dalam hati, mengajarkan gua lu jelekin perbendaharaan juga, lu surga pakai itu juga. menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak cerita sama orang-orang, kalau nggak enak rasain sendiri, tekan sendiri. Saudara atasin hadirin sendiri. yang saya Kita muliakan, kan sebaliknya. itulah sebabnya pada awal Tenang, tadi kita saya diam. katakan perlunya Asal kita lagi mempunyai susah, paling tidak timbangan kita nyari baik teman sebagai buat kita suami kesusahan. maupun sebagai istri. Siapa orangnya yang nggak pernah Nah, susah? dari mempererat silaturahmi ini soalnya akan bagaimana kita terjalin mengatasi rasa kesusahan itu sendiri. kekeluargaan. Maka Begitu tradisi juga misalnya arisan kalau orang sudah keluarga berumah itu tangga, bagus sesungguhnya. itu Untuk orang mempererat tuanya harus silaturahmi. menjadi tempat dia Cuma cerita yang celakanya enak-enak bukan saja. silaturahmi yang Yang jadi nggak enak tujuan, rasain arisannya berdua, itu yang selesaikan jadi berdua, tujuan. atasin berdua. Akibatnya apa? Kalau Jangan udah narik dibalik. mah semangat banget datang Asal dah. senang diam, giliran Begitu susah udah aja, narik banyak. aja udahan. Itu Laporan. celakanya. Akhirnya Terbalik. silaturahminya jadi nomor Bisa 2. menjaga Arisan security semata-mata informasi. yang menjadi tujuan. Maka nama bayam Sesungguhnya itu keluar, bagus diam. untuk mempererat Malah silaturahmi. Enak Karena banget kalau kalau kita ketemu dengan ayam. kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan Security anak-anak kita? informasi. Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi Saudara-saudara yang kaum akan datang muslimin, tentu akan lebih rahimakumullah. saling tidak mengenal lagi. Ujian yang Baiklah ya, terberat yang itu keenam, pernah diberikan suami kepada para istri yang nabi, bertujuan untuk para mencapai rasul, keriduan Allah para itu aulia, selalu para berusaha ulama, tolong makin menolong tinggi di dalam keimanan, makin kebajikan. berat bentuk Sebab Allah kesulitan. pesankan Ayo, saya itu kemukakan satu contoh. di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah ini sudah menyimpang bang, bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa.